Berapa kali idealnya masturbasi di usia 50 plus? Ini fakta yang bikin kaget. Bayangkan, seorang pria parubaya yang sehat, penuh semangat, dan tetap bergairah seperti usia 30-an. Tapi, siapa sangka rahasia vitalitasnya bukan dari obat kuat, bukan dari jamu tradisional, melainkan dari sesuatu yang terlihat sepele, frekuensi masturbasi yang tepat. Apa benar bisa berdampak besar ke kesehatan jantung, hormon, hingga kebahagiaan hidup? Jangan lewatkan satu paragraf pun, karena ini bisa jadi titik balik untuk hidup Anda. Salam sehat, penuh semangat untuk semua pejuang usia emas. Semoga kita semua senantiasa diberikan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan gairah hidup yang terus menyala meski usia bertambah. Amin ya robbal alamin. Ini adalah episode pertama dari serial edukasi khusus pria 50 tahun ke atas yang ingin tetap vital, bugar, dan bahagia secara lahir dan batin. Sebelum lanjut, coba tuliskan di komentar, saya dari tulis kota Anda, siap jadi pria tangguh sampai usia senja. Yuk kita saling semangati sesama pejuang 50 plus. Bab 1. Kenapa topik ini penting dibahas? Usia 50 tahun bagi seorang pria bukan sekadar angka. Ini adalah fase transisi dari seorang pemimpin keluarga yang aktif dan tangguh menuju pribadi yang lebih bijak, lebih tenang, tapi juga lebih rapuh secara hormonal. Di balik kemeja rapi dan senyum percaya diri, banyak pria usia 50 plus menyimpan satu keresahan yang tidak pernah benar-benar mereka utarakan. Apakah saya masih normal jika saya masih punya hasrat? Apakah masturbasi di usia segini masih pantas atau justru berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini sering terpendam karena alasan budaya dan rasa malu. Padahal, jika tidak dibahas secara terbuka dan ilmiah, bisa berdampak buruk. Pria merasa bersalah atas hasratnya sendiri, menyembunyikan gejolak batinnya, dan perlahan kehilangan hubungan sehat dengan tubuh serta jiwanya. Itulah mengapa topik ini penting, bahkan sangat penting untuk dibahas. Masturbasi yang sering dianggap tabu sebenarnya adalah bagian dari fungsi biologis tubuh pria. Sama seperti buang air kecil atau makan, tubuh merespons kebutuhan hormon dan dorongan seksual secara alami. Ketika pria berusia 50-an mulai mengalami penurunan hormon testosteron, bukan berarti hasrat mereka hilang total. Yang terjadi adalah fluktuasi, kadang naik tajam, kadang melemah. Jika tidak disalurkan atau tidak dimengerti, bisa timbul masalah serius, gangguan tidur, mudah marah, rasa hampa, hingga masalah prostat bisa muncul tanpa kita sadari. Banyak pria mengira bahwa masturbasi hanya berkaitan dengan nafsu, padahal di usia 50 ke atas, masturbasi yang dilakukan dengan sadar dan seimbang justru bisa menjadi alat terapi alami. Ia melatih respons ereksi, menjaga sirkulasi darah ke organ vital, merangsang pelepasan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, bahkan membantu menjaga fungsi prostat tetap sehat. Sebuah studi dari Harvard menyebut bahwa pria yang mengalami ejakulasi secara rutin, baik lewat hubungan seksual maupun masturbasi, memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat. Tapi, jangan buru-buru senang dulu, karena terlalu sering juga punya dampak negatif yang tak kalah serius, dan ini akan kita bahas di bab berikutnya. Sayangnya, sangat sedikit pria yang tahu soal ini. Bahkan di tengah kemajuan teknologi dan akses informasi, banyak pria 50-an masih hidup dengan pemahaman lama, bahwa di usia segini saya harus berhenti. Padahal, menghentikan dorongan seksual tanpa pemahaman bisa menimbulkan frustrasi. Di sisi lain, terus melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa tahu batas juga bisa memicu masalah baru, seperti kecanduan, ejakulasi dini, dan kelelahan kronis. Maka, pertanyaan penting bukan lagi, bolehkah saya masturbasi di usia 50? Tetapi lebih tepatnya, bagaimana caranya agar ini jadi bagian dari gaya hidup sehat, bukan sumber rasa bersalah? Dengan memahami bahwa masturbasi bukan sekadar aktivitas fisik, tapi bagian dari sistem keseimbangan hormonal pria, maka kita bisa mulai berdamai dengan tubuh kita sendiri. Kita tak lagi perlu merasa malu, bersalah, atau takut dianggap tak normal. Justru, dengan edukasi yang benar, pria
pria paruh baya bisa tetap menikmati hidup yang sehat, aktif, dan bersemangat tanpa harus kehilangan identitas kejantanannya. Inilah mengapa kita membuka episode edukasi ini dari topik yang selama ini paling banyak dibungkam. Karena sesungguhnya semakin tabu suatu hal, semakin penting untuk dibuka dengan data, empati, dan penjelasan ilmiah yang jujur. Dan siapa tahu, setelah membaca ini, Anda akan tersadar bahwa selama ini tubuh Anda hanya butuh didengarkan, bukan dikekang. Bab 2. Manfaat kesehatan dari masturbasi teratur di usia 50+. Jika selama ini Anda menganggap masturbasi hanya soal kenikmatan sesaat, maka bab ini bisa mengubah cara pandang Anda secara total. Apalagi di usia 50 tahun ke atas, tubuh pria mengalami banyak perubahan yang seringkali membuat frustrasi, energi menurun, gairah tak seperti dulu, dan mood sering naik turun tanpa sebab yang jelas. Tapi siapa sangka, aktivitas yang sederhana, bahkan dianggap tabu, ternyata bisa menjadi obat alami yang membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Dan ini bukan sekadar klaim, tapi berdasarkan penelitian ilmiah yang selama ini jarang disampaikan secara jujur kepada publik. Salah satu manfaat utama dari masturbasi yang teratur adalah menjaga kesehatan prostat. Di usia 50-an, risiko pembesaran prostat, BPH, dan kanker prostat meningkat drastis. Namun, sebuah studi dari Harvard Medical School menyatakan bahwa pria yang mengalami ejakulasi minimal 21 kali per bulan memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat dibanding mereka yang hanya 4 hingga 7 kali per bulan. Kok bisa? Karena ejakulasi secara alami membantu mengeluarkan zat-zat yang tertahan dalam kelenjar prostat, membersihkan saluran, dan mencegah terjadinya penyumbatan yang bisa menjadi bibit penyakit. Masturbasi bukan cuma urusan syahwat, ini soal perawatan organ. Tak hanya itu, masturbasi juga membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area genital yang seringkali mulai mengalami penurunan elastisitas akibat usia. Saat Anda mencapai klimaks, tubuh melepaskan zat kimia seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin, hormon kebahagiaan yang berfungsi sebagai antidepresan alami. Jadi, jangan heran jika setelah masturbasi yang sehat dan tidak terburu-buru, Anda merasa lebih tenang, lebih ringan, bahkan tidur pun jadi lebih nyenyak. Inilah mengapa banyak pakar kesehatan menyebut bahwa masturbasi bisa membantu mengatasi insomnia ringan dan stres kronis. Di sisi psikologis, masturbasi yang dilakukan secara sadar dan penuh kendali dapat menjadi sarana untuk mengenal tubuh sendiri dan menerima perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Banyak pria yang merasa minder karena tidak sekuat dulu saat muda. Namun, melalui masturbasi yang tidak dipenuhi rasa bersalah, Anda belajar mengenali titik rangsangan baru, mengelola ritme napas, dan memperkuat koneksi antara pikiran dan tubuh. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri dan kualitas hidup secara keseluruhan. Bahkan, bagi pria yang sudah tidak aktif secara seksual dengan pasangan, masturbasi bisa menjadi cara untuk tetap menjaga fungsi ereksi agar tidak mati total. Masturbasi yang teratur juga berperan besar dalam menstabilkan hormon testosteron. Di usia 50+, kadar testosteron bisa turun hingga 1% per tahun. Jika dibiarkan, ini akan memicu penurunan massa otot, meningkatnya lemak tubuh, gangguan tidur, bahkan depresi. Namun, saat tubuh mengalami ejakulasi, produksi hormon tetap terstimulasi. Meski tidak drastis, ini cukup untuk menjaga semangat, vitalitas, dan performa sehari-hari. Sayangnya, banyak pria usia 50-an yang memilih menekan dorongan ini karena merasa tidak pantas lagi. Padahal, dengan cara yang tepat, tanpa kecanduan, tanpa rasa bersalah, masturbasi bisa menjadi salah satu bentuk perawatan diri yang paling murah, paling aman, dan paling mudah dilakukan. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu terapi aneh-aneh. Cukup Anda, tubuh Anda, dan waktu yang berkualitas. Tentu saja, semua manfaat ini hanya bisa dirasakan jika dilakukan dengan frekuensi yang seimbang. Terlalu sering justru bisa menyebabkan efek sebaliknya, kelelahan
kelelahan, penurunan sensitivitas, dan bahkan kecemasan. Maka itu, penting untuk memahami berapa frekuensi yang ideal untuk pria di usia 50 plus agar tubuh bisa memetik manfaat tanpa harus menanggung resiko. Itulah mengapa edukasi seperti ini penting, karena tubuh pria tidak berhenti hidup hanya karena usianya bertambah. Gairah, keinginan, dan kebutuhan untuk merasa nyaman di dalam tubuh sendiri adalah hak yang tidak mengenal umur, dan masturbasi, jika dilakukan dengan bijak, adalah bagian dari proses menerima dan merawat diri secara utuh. Jika Anda merasa bab ini membuka pandangan baru, pastikan untuk tidak melewatkan bab selanjutnya, risiko jika terlalu sering atau terlalu jarang, karena semua hal baik bisa jadi bumerang kalau tak kenal batasnya. Bab 3. Risiko jika terlalu sering atau terlalu jarang. Seperti halnya minum air putih, terlalu sedikit bisa dehidrasi, terlalu banyak bisa merusak ginjal. Aktivitas seksual termasuk masturbasi juga punya batas ideal. Sayangnya, banyak pria usia 50 tahun ke atas tidak menyadari bahwa frekuensi masturbasi yang tidak seimbang justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan mereka. Dan ironisnya, dua ekstrim ini, terlalu sering dan terlalu jarang, sama-sama membawa risiko serius baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Mari kita bahas sisi pertama, terlalu sering masturbasi. Di usia 50-an, tubuh tidak sekuat dulu, sistem regenerasi melambat, produksi testosteron menurun, dan waktu pemulihan setelah ejakulasi jadi lebih lama. Tapi karena dorongan seksual tetap muncul, beberapa pria, apalagi yang hidup sendiri atau mengalami kesepian, memilih untuk menyalurkannya lewat masturbasi berulang kali dalam sehari. Awalnya terasa menyenangkan, tapi lambat laun tubuh mulai memberi sinyal bahaya. Rasa lelah berlebihan, jantung berdebar usai ejakulasi, sakit pinggang atau pegal lutut yang tak biasa, bahkan munculnya rasa cemas setelah selesai melakukannya. Yang lebih parah, kebiasaan ini bisa mengarah pada kecanduan seksual tersembunyi. Pria jadi merasa tidak tenang jika tidak melakukannya, mulai mencari konten dewasa secara obsesif dan merasa hampa secara emosional. Akibatnya, bukan hanya stamina yang terkuras, tapi jiwa juga kelelahan. Bahkan dalam hubungan rumah tangga, ini bisa memicu penurunan ketertarikan terhadap pasangan. Kenapa? Karena otak sudah terbiasa mendapatkan stimulus instan dari aktivitas masturbasi yang jauh berbeda dari keintiman nyata. Ini disebut dengan istilah sexual desensitization. Sensitivitas rangsang menurun karena overstimulasi. Namun sebaliknya, terlalu jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali juga bukan jalan yang aman. Banyak pria usia 50 tahun yang memilih berhenti total karena takut dosa, malu, atau merasa sudah tua. Tapi justru karena tidak ada aktivitas seksual sama sekali, aliran darah ke area genital jadi minim, otot-otot penis jarang distimulasi, dan akhirnya menyebabkan penurunan fungsi ereksi secara perlahan. Ibarat mesin yang jarang dipanaskan, lama-lama sulit menyala kembali. Selain itu, penahanan dorongan seksual dalam jangka panjang tanpa penyaluran sehat bisa menimbulkan efek psikis yang tidak ringan. Pria bisa merasa tegang, cepat marah, cemas tanpa sebab, hingga merasa tidak utuh sebagai laki-laki. Dalam beberapa kasus, ini berujung pada gejala depresi ringan, padahal semua berawal dari satu hal sederhana, tubuh yang ingin didengar tapi malah diabaikan. Bahkan secara medis, pria yang sangat jarang mengalami ejakulasi memiliki risiko lebih tinggi mengalami stagnasi cairan prostat yang dapat menyebabkan pembesaran prostat jinak atau bahkan infeksi. Masturbasi yang sehat bukan hanya pelepasan fisik, tapi juga menjaga sistem reproduksi tetap aktif dan bersih. Lalu apa solusi terbaiknya? Yang utama adalah keseimbangan dan kesadaran. Anda tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak perlu memaksakan diri harus setiap hari, tapi juga jangan mengabaikan sinyal tubuh saat membutuhkan pelepasan. Dengarkan tubuh Anda, rasakan ritme Anda.
Jika setelah masturbasi Anda merasa segar, tidur lebih nyenyak, dan tidak merasa bersalah, maka itu tandanya tubuh Anda menerima dengan baik. Tapi jika Anda merasa lemas, nyeri, atau tidak puas secara mental, itu mungkin tanda bahwa frekuensinya terlalu berlebihan atau dilakukan tanpa kesadaran penuh. Intinya, terlalu sering bisa bikin tubuh dan pikiran lelah, terlalu jarang bisa membuat sistem seksual mati suri. Dan dalam jangka panjang, keduanya bisa berdampak buruk pada kesehatan prostat, kualitas hidup, dan bahkan hubungan pribadi. Jadi, jangan gengsi untuk jujur pada diri sendiri. Tanyakan pada tubuh Anda, apa aku memaksa atau mengabaikanmu? Karena ketika tubuh diberi ruang untuk berbicara, hidup jadi jauh lebih seimbang. Dan disitulah awal dari vitalitas sejati di usia 50+. Bab 4. Frekuensi ideal. Rekomendasi berdasarkan medis. Setelah memahami manfaat masturbasi dan risikonya jika dilakukan terlalu sering atau terlalu jarang, pertanyaan terbesar akhirnya muncul di benak pria 50-an. Jadi, berapa kali sebenarnya idealnya saya masturbasi dalam seminggu? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak bisa asal tebak, karena di usia ini tubuh tak lagi sefleksibel dulu. Setiap ejakulasi melibatkan lebih dari sekedar gairah, ada dampak hormonal, psikologis, hingga kardiovaskuler. Maka, menemukan frekuensi yang tepat bukan hanya soal mau, tapi soal butuh dan mampu. Berdasarkan berbagai penelitian dan panduan medis dari lembaga kesehatan pria, termasuk di American Urological Association, frekuensi masturbasi ideal untuk pria usia 50 hingga 65 tahun adalah 2 hingga 4 kali per minggu. Angka ini bukan ditentukan sembarangan, tapi berdasarkan rata-rata kebutuhan hormonal, kecepatan pemulihan tubuh, serta kapasitas fisik pria pada usia paruh baya. Mengapa tidak setiap hari? Karena tubuh pria 50+ membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi ulang energi dan memulihkan hormon setelah ejakulasi. Jika dipaksakan terlalu sering, efek yang muncul bisa negatif, kelelahan, jantung berdebar, hingga penurunan gairah terhadap pasangan. Masturbasi yang sehat bukan soal kuantitas, melainkan kualitas dan kesadaran saat melakukannya. Namun, kenapa tidak hanya seminggu sekali saja? Karena bila terlalu jarang, tubuh tidak mendapatkan manfaat fisiologis secara optimal. Otot-otot seksual jarang terstimulasi, aliran darah ke penis menurun, dan hormon testosteron bisa makin melemah. Bahkan, proses ini bisa mempercepat disfungsi ereksi yang diam-diam menghantui banyak pria di usia ini. Maka, angka 2 hingga 4 kali per minggu dianggap sebagai sweet spot, cukup untuk menjaga fungsi seksual tetap aktif, namun tidak membuat tubuh kelelahan. Tentu saja, frekuensi ini bukan patokan mati, ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda punya riwayat hipertensi berat atau penyakit jantung, konsultasi dulu dengan dokter. Karena meskipun masturbasi dianggap aktivitas fisik ringan, ia tetap mempengaruhi tekanan darah dan irama jantung saat orgasme. Maka, menemukan frekuensi yang tepat bukan hanya soal mau, tapi soal butuh dan mampu. Berdasarkan berbagai penelitian dan panduan medis dari lembaga kesehatan pria, termasuk di American Urological Association, frekuensi masturbasi ideal untuk pria usia 50 hingga 65 tahun adalah 2 hingga 4 kali per minggu. Angka ini bukan ditentukan sembarangan, tapi berdasarkan rata-rata kebutuhan hormonal, kecepatan pemulihan tubuh, serta kapasitas fisik pria pada usia paruh baya. Mengapa tidak setiap hari? Karena tubuh pria 50+ membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi ulang energi dan memulihkan hormon setelah ejakulasi. Jika dipaksakan terlalu sering, efek yang muncul bisa negatif, kelelahan, jantung berdebar, hingga penurunan gairah terhadap pasangan. Masturbasi yang sehat bukan soal kuantitas, melainkan kualitas dan kesadaran saat melakukannya. Namun, kenapa tidak hanya seminggu sekali saja? Karena bila terlalu jarang, tubuh tidak mendapatkan manfaat fisiologis secara optimal. Otot-otot seksual jarang terstimulasi, aliran darah ke penis menurun, dan hormon testosteron bisa makin melemah. Bahkan, proses ini bisa mempercepat disfungsi ereksi yang diam-diam menghantui banyak pria di usia ini. Maka,
pria, angka 2-4 kali per minggu dianggap sebagai sweet spot, cukup untuk menjaga fungsi seksual tetap aktif namun tidak membuat tubuh kelelahan. Tentu saja, frekuensi ini bukan patokan mati, ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda punya riwayat hipertensi berat atau penyakit jantung, konsultasi dulu dengan dokter. Karena meskipun masturbasi dianggap aktivitas fisik ringan, ia tetap mempengaruhi tekanan darah dan irama jantung saat orgasme. Kondisi psikologis dan emosional. Masturbasi harus dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan pelarian dari stres, cemas, atau rasa sepi berlebihan. Jika menjadi candu atau pelampiasan emosional, justru bisa memperburuk kondisi mental. Begitu pula hubungan dengan pasangan. Jika Anda masih aktif secara seksual dengan istri atau pasangan, maka frekuensi masturbasi bisa lebih rendah, karena fungsi dan manfaatnya sudah terpenuhi dari hubungan intim yang sehat dan penuh kehangatan. Yang tidak kalah penting, setiap tubuh punya ritme yang unik. Ada pria 55 tahun yang merasa bugar dengan 3 kali seminggu, tapi ada pula yang merasa cukup dengan 1 kali. Dengarkan tubuh Anda. Apakah setelah masturbasi Anda merasa rileks, bahagia, dan bisa tidur nyenyak, atau justru merasa lemas, bersalah, dan tidak puas? Tubuh Anda adalah barometer berbaik. Dan satu hal lagi, kualitas lebih kuantitas. Masturbasi bukan perlombaan atau pelarian. Ciptakan momen itu sebagai bentuk perawatan diri. Lakukan pelan, santai, tanpa rasa terburu-buru. Bahkan, jika perlu, kombinasikan dengan nafas dalam, relaksasi, atau afirmasi positif. Saat dilakukan dengan sadar, masturbasi bisa menjadi semacam terapi jiwa dan raga, bukan sekadar dorongan biologis. Dengan memahami frekuensi ideal ini, Anda tidak perlu lagi hidup dalam kebingungan atau rasa bersalah. Anda tahu apa yang dibutuhkan tubuh, dan Anda memberikannya dalam dosis yang tepat. Itulah inti dari gaya hidup vital di usia emas, paham, sadar, dan seimbang. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritualitas dalam aktivitas seksual di usia 50+. Bab ini akan membuka mata Anda bahwa vitalitas bukan hanya soal alat vital, tapi jiwa yang terhubung dengan tubuh secara. Bab 5. Cara menjaga keseimbangan, fisik, mental, dan spiritualitas. Masturbasi di usia 50 tahun ke atas bukan sekedar soal melepaskan hasrat. Di balik aktivitas itu, tersembunyi sebuah keseimbangan rumit antara fisik, mental, dan spiritual yang harus dijaga. Sayangnya, banyak pria hanya fokus pada aspek biologisnya saja. Mereka lupa bahwa tubuh ini bukan mesin, melainkan sistem utuh yang saling terhubung. Jika satu bagian terganggu, maka seluruh harmoni dalam diri ikut bergetar. Dan inilah bab yang akan membuka mata Anda. Bagaimana caranya agar aktivitas seksual di usia emas menjadi bagian dari gaya hidup yang selaras, sehat, dan tetap bermakna. Mari mulai dari aspek fisik. Setiap kali tubuh mengalami ejakulasi, entah melalui masturbasi atau hubungan intim, jantung bekerja lebih cepat, hormon bergerak, tekanan darah berubah, dan energi terkulas. Di usia 50+, ini bukan hal yang sepele. Maka, fondasi pertama yang harus diperkuat adalah kesehatan jasmani. Lakukan olahraga ringan minimal 3 kali seminggu. Jalan kaki pagi, berenang, atau yoga bisa jadi pilihan. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah ke organ vital, menjaga otot panggul tetap kuat, dan menyeimbangkan hormon testosteron. Jangan lupakan asupan gizi. Perbanyak makanan kaya zinc seperti tiram, biji labu, dan kacang-kacangan, omega 3 dari ikan laut, serta vitamin D dari sinar matahari pagi. Semua ini akan menunjang stamina seksual sekaligus menjaga energi Anda tetap stabil. Tapi kekuatan fisik saja tidak cukup. Pria usia 50-an sering menyimpan beban mental yang berat, karir yang mulai meredup, anak-anak yang sudah dewasa dan jarang di rumah, bahkan pasangan yang kini lebih sibuk dengan dunia masing-masing. Dalam kondisi seperti itu, masturbasi bisa jadi pelarian, tapi jika dilakukan tanpa kesadaran, justru memperdalam rasa sepi dan kekosongan. Karena itu, jaga kesehatan mental Anda. Luangkan waktu untuk
refleksi, menulis jurnal, atau sekedar berbicara dengan sahabat yang bisa dipercaya. Jangan biarkan tubuh Anda aktif, tapi jiwa Anda diam-diam menderita. Keseimbangan terjadi ketika Anda tahu kenapa Anda melakukan sesuatu, bukan hanya karena kebiasaan, tapi karena pemahaman dan penerimaan diri. Dan inilah yang paling sering dilupakan, spiritualitas. Banyak pria merasa bersalah atau berdosa ketika bicara soal masturbasi, apalagi di usia senja. Tapi perlu digarisbawahi, spiritualitas bukan berarti menolak tubuh. Justru sebaliknya, spiritualitas adalah kesadaran tertinggi bahwa tubuh adalah titipan dan segala kenikmatan yang menyertainya harus digunakan secara bijak, bukan ditolak atau disiksa. Jika Anda seorang Muslim, renungkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan nafsu, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola. Tidak semua dorongan harus ditekan, sebagian cukup diarahkan. Zikir, sholat malam, atau meditasi dapat membantu Anda menjaga ketenangan batin sehingga masturbasi yang Anda lakukan tidak dilandasi nafsu liar, tapi sebagai bentuk perawatan tubuh yang sehat dan tenang. Gabungan dari 3 aspek ini, fisik yang kuat, mental yang stabil, dan jiwa yang tenang adalah kunci agar masturbasi di usia 50+ menjadi sumber energi, bukan sumber rasa bersalah. Lakukan dalam waktu yang tepat, jangan tergesa-gesa, jangan seperti remaja yang dikejar hasrat. Bangun suasana rileks, pastikan tubuh siap, dan biarkan momen itu jadi bentuk pertemuan antara tubuh dan kesadaran Anda. Inilah seni self-intimacy, sesuatu yang justru jarang dimiliki oleh pria muda. Dengan pendekatan ini, Anda bukan hanya menjaga vitalitas, tapi juga mengubah masturbasi menjadi ritual kecil yang menyegarkan tubuh, menenangkan pikiran, dan menghormati jiwa. Penutup, jadi jangan merasa bersalah atau malu jika Anda melakukan masturbasi. Yang penting adalah melakukannya dengan kesadaran, keseimbangan, dan tujuan menjaga kesehatan. Usia 50+ bukan akhir, tapi justru awal dari versi terbaik diri Anda. Jika Anda merasa terbantu dengan edukasi ini, bagikan ke sahabat atau saudara yang butuh tahu ini. Dan nantikan episode kedua, di mana kita akan bahas 5 makanan pendongkrak libido pria paruh baya yang jarang diketahui. Sampai jumpa, salam hangat dan